Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Di sini kita berjumpa kembali dalam keadaan belajar daring di video pembelajaran materi kelas 12 yaitu iman kepada hari akhir. Semoga apa yang terjadi di negeri-negeri ini dapat berakhir musibahnya dan kita dapat berkumpul dan bertatap muka seperti biasanya. Nah, dalam video ini Umi akan menjelaskan tentang iman kepada hari akhir yang termasuk kepada rukun iman yang ke-5. Nah, sebelum memulainya, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna beriman kepada hari akhir dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan contoh perilaku beriman pada hari akhir dengan benar. Yang ketiga, setelah melakukan aktivitas, peserta didik mampu menerapkan perilaku beriman kepada hari akhir dalam keseharian dengan tepat. Baik, kita mulai ya pembahasannya ya. Nah, di dalam Al-Quran hari kiamat tuh ada 2. Yang pertama, ada kiamat sugro, yaitu kiamat kecil. Yang kedua itu kiamat subro atau kiamat besar. Kiamat besar. Nah, seperti kita tahu dalam surat Al-Hajj ayat 7, wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'alul man fil qubur. Artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Nah, pengertian iman. Iman tuh timbul dari kata iman atau amanah, yaitu percaya. Nah, iman kepada hari akhir adalah kita itu percaya dengan penuh keyakinan adanya hidup yang kekal dan abadi di akhir kelak. Hari akhir adalah hari kiamat yang diawali dengan pemusnahan alam semesta, semua manusia sejak Nabi Adam alaihissalam sampai terjadinya hari akhir akan dibangkitkan untuk mendapatkan balasan semua amal perbuatan mereka. Jadi kita sama-sama harus banyak kita harus lebih bermusahabah diri, jauh dari perbuatan-perbuatan yang maksiat, yang membuat kita menjadi seorang istidraj, yang ria. Semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Tanda-tanda kecil hari kiamat atau hari akhir. Yang pertama, budak melahirkan tuannya. Yang kedua, ilmu agama sudah dianggap tidak penting. Yang ketiga, perzinaan dilakukan secara terang-terangan. Yang keempat, minuman keras merajalela. Yang kelima, jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki. Yang keenam, terjadi peperangan yang berkepanjangan antara umat Islam. Yang ketujuh, terjadi banyak fitnah dan pembunuhan. Dan yang ke-8, banyak orang soleh meninggal. Nah, ada lagi ya tanda-tanda besar dari hari akhir. Tanda-tanda besar dari hari akhir. Oke. Yang pertama, Al-Quran lenyap dari mushaf dan hati manusia. Yang kedua, Ya'juj dan Ma'juj muncul berbuat kerusakan di seluruh bumi. Yang ketiga, Ka'bah rusak. Yang keempat, munculnya Imam Mahdi atau pemimpin yang adil.
Yang kelima, keluarlah Dajjal atau pemimpin kejahatan. Yang keenam, Nabi Isa turun ke bumi untuk memusnahkan Dajjal dan menegakkan risalah Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, muncul binatang yang bisa berbicara untuk mengingatkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, matahari terbit dari barat. Baik. Nah, kalau kita membahas tentang kiamat tadi ada dua ya, yaitu kiamat sugro. Nah, kiamat sugro itu adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal atau individu. Ya. Sebelum terjadi hari kiamat, mereka yang telah mati mengalami proses awal kehidupan, yaitu yang disebut juga dengan alam barzah. Baru adanya kiamat kubro ya, kiamat kubro. Itu tadi contoh kiamat sugro itu banyak. Ada contohnya bencana gempa, ada longsor, ada kebakaran hutan, banjir, dan lain-lain. Kalau kiamat kubro itu peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dapat dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, diantaranya dalam surat Takwir, yang artinya apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Jadi kalau udah kiamat kubro maka berakhirlah semuanya kita ya. Ditiup oleh malaikat Israfil sebanyak 2 kali dia sangkakalanya. Tanda tiupan pertama akan mengalami kehancuran, dan kedua manusia akan dibangkitkan. Baik anak-anak Umi sekalian, demikian sepertinya pembahasan kita hari ini. Kalaupun ada kurangnya, setiap manusia punya hilap, Umi mohon maaf. Kita lanjut ke soal atau kuis itu di WA group. Kalau ada salah Umi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah